Chan, lu tes hadis sudah belum? Chan, lu kenapa sih? Murung banget kelihatannya. Udah salah. Gua lagi pusing banget gua. Apa sih? Tugas numpuk, deadline mepet. Udah gitu, revisian gak kelar-kelar lagi. Padahal gua udah effort banget ngerjainnya. Wah, lu mah mending. Lah gua. Kenapa sih? Kok gue liatin dari jauh-jauh kayak pada ribut gitu dah. Tahu nih si Chan lagi burn out kayaknya. Ya nih, pusing gua. Tugas numpuk, kerjaan numpuk. Harus bersistem lagi. Resign aja kali gue ya. Mungkin lo lagi capek aja kali, Chan. Istirahat aja dulu. Ya elah, gue tahu nih tipe-tipe kayak lu. Strawberry generation banget emang. Strawberry generation. Apaan dah? Ya itu yang kayak lu. Rapuh. Gampang nyerah kalau udah kena tekanan. Iya juga ya. Padahal kan kita sebagai umat Islam harus kuat kayak Rasulullah. Gak mudah menyerah. Bener tuh. Gimana daripada ngeluh terus kayak gini, kita tanya langsung aja yuk ke Ustadz. Terus kita sharing soal generasi strawberry ini. Boleh tuh? Boleh tuh. Yuk, Yuk. kebetulan ntar malam ada kajian loh di kafe. Boleh tuh? Ayo. Mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta sawah, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Tak terbisa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali mengomongi diri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Rame banget nih ya. Aduh iya nih. Apa nih? Jadi kita mau ini Ustaz kajian sekaligus kayak sharing-sharing gitu Ustaz tentang generasi strawberry Ustaz. Iya nih Ustadz, apalagi kita-kita ini kan Gen Z nih Ustadz, yang katanya tuh generasi rentan. Terus kan mirip juga tuh katanya sama generasi strawberry. Yang katanya tuh kan gampang dikritik, terus gampang lemah juga Ustadz. Emang iya ya Ustadz? Emang generasi strawberry itu serentan itu ya? Ya, saya coba baca ya di internet itu orang buat mengklasifikasi generasi itu di tahun 1945 itu disebut dengan generasi bombers. Ya. Kenapa disebut bombers itu baby bombers? Karena mereka lahir setelah peperangan. Jadi kan ketika sudah aman, kemudian lahirlah generasi, maka itu disebut dengan generasi bombers. Mereka punya karakteristik itu, generasi bombers itu. Karakteristik mereka itu biasanya keras, karena bekas dijajah oleh penjajah. Kemudian setelah itu di tahun 65 generasi itu dinamakan dengan generasi X, disebut X. Nah, generasi X ini biasanya dididik oleh generasi bombers ini. Karena bombers ini hidupnya keras, berarti yang dilahirkannya itu anak-anak generasi X ini memang didikannya agak keras. Ya kan? Kemudian setelah itu di tahun 80 nih, seperti saya nih kelahiran tahun 80 ini, saya disebut dengan generasi Y, atau orang menyebut dengan generasi milenial gitu kan. Milenial. Nah, generasi saya ini agak beda sedikit dengan generasi X ini. Kalau generasi X itu informasi mereka itu koran, majalah gitu ya. Tapi kalau generasi saya informasinya televisi. Baru setelah itu di tahun 90-an itu mereka disebut dengan generasi Z. Generasi kalian ini nih
usia dari kalau kita lihat sekarang itu generasi Z itu di usia 30-an lah sekarang. Mungkin dari usia 10 sampai 30. Nah, nanti di tahun 2010 nanti baru disebut dengan generasi Alpha. Terus pertanyaan tadi kan, apakah benar tuh generasi Z itu disebut dengan generasi strawberry? Apa sih gitu? Generasi strawberry yang bukan tadi itu adalah generasi yang gampang dikritik, kemudian rentan capek, rentan putus asa, bunuh diri segala macam ya. Nah, terus kalau ada masalah healing kemana-mana. Apakah benar tuh? Sebenarnya nggak juga begitu ya, karena kan setiap generasi itu, ya kan, setiap generasi itu ada tantangannya masing-masing, gitu kan, dan bisa jadi nih orang kelahiran X, Y, Z atau apalah namanya bisa jadi salah beberapa di antara mereka ada yang jadi generasi strawberry juga, ya kan? Betul Generasi banget. saya sebagian ada juga yang udah udah capek, depresi segala macam ya. Sebenarnya bukan tergantung tahunnya sih ya, tapi tergantung pola asuh dan sebenarnya. Ya. Oh gitu ya Ustadz ya. Emang bener ya saya termasuk generasi strawberry. Gini deh Ustadz, tapi ada gak sih mental muslim sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah itu atau para sahabatnya gitu Ustadz? Iya, kalau kita lihat ya, bagaimana cara Nabi mendidik generasi ya. Rata-rata itu ya, sahabat Nabi itu usianya di bawah Nabi semua. Kan kalau kita sebut tadi generasi strawberry itu usianya antara 10 sampai 30 kan. Luar biasa itu ya, antara 10 sampai 30. Nabi itu rata-rata sahabatnya itu usianya ya belasan sih, belasan tahun. Sebenarnya yang paling tua itu sahabat Nabi namanya Abu Bakar, itu memang 38 tuh umurnya. Kalau Utsman usianya 28 ketika masuk Islam itu. Kalau Ali 8 tahun. Ya kan? Ali 8 tahun. Umar bin Khattab 26 tahun. Abdurrahman bin Auf, sebutlah Abdurrahman bin Auf, kemudian Tolha, Zubair gitu kan. Itu usia mereka rata-rata belasan tahun, 16, 17 tahun itu. Ini kalau bisa disebut itu generasi strawberry, mereka juga disebut generasi strawberry. Umur mereka itu ya rentaran belasan tahun itu. Tapi kekuatan mereka luar biasa. Muda-muda umurnya mereka itu rata-rata di bawah 30-an. Tapi di tangan mereka Islam tersebar kemana-mana. Kalau generasi dinasti Bani Umayyah misalnya yang sangat kita kenal namanya Umar bin Abdul Aziz. Usia baru 28 tahun itu jadi khalifah, kemudian bisa mensejahterakan seluruh negeri. Ya kan? Padahal kekuasaannya itu ada sekitar kalau kita hitung ya, kalau negaranya sekarang kalau dihitung negara bisa di 20 negara ya. Karena terbentang dari Arab, Eropa sampai ke Afrika. Kemudian generasi sekarang yang sangat terkenal kita lihat ya, penakluk Konstantinopel, namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Dia itu ketika itu melakukan itu baru 21 tahun. Jadi sebenarnya ya namanya juga generasi tergantung lagi ini bagaimana cara mendidik orang tuanya mendidik dia. Tergantung didikan ya Ustaz. Lalu kalau Islam itu memandang generasi strawberry ini tuh bagaimana sih Ustaz? Islam memandang generasi itu ya, kalau kata Nabi Muhammad ya, setiap zaman itu tidak akan lahir sebuah zaman kecuali memang akan lebih buruk dari zaman sebelum itu. Ya, akan lebih buruk. Makanya Nabi mengatakan, alimu auladakum fa innahu zamanun laisa lidamanikum. Ajarilah anak-anak kalian karena zaman mereka itu berbeda dengan zaman kalian. Jadi cara mendidik generasi itu sesuaikan dengan zamannya. Misalnya ya, saya kan generasi X, generasi Y ya, milenial ya. Nanti akan melahirkan bisa generasi Z atau disebut strawberry ya. Bisa dengan generasi Alpha yang tahun 2010 itu kan, generasi Alpha. Itu kan keturunan saya itulah kita. Ya saya harus tahu zamannya gimana. Sekarang kan zamannya internet. Ya kan? Tinggal saya sampaikan ke anak saya bahwa internet itu ada baiknya, ada buruknya, gitu kan? Baiknya gimana gitu? Baiknya informasi cepat. Jadi
ada kelebihan-kelebihan generasi strawberry ini atau kelahiran dari tahun 90 itu. Apa kelebihan? Biasanya mereka lebih cepat belajar. Karena kan informasi cepat ke mereka itu ya. Ya kan? Biasanya mereka juga inovatif. Inovatif itu mereka kalau ada apa-apa nggak butuh orang lain. Nggak butuh orang lain, tinggal apa namanya itu? Tinggal setting. Sudah terfasilitasi ya Ustaz. Ya contohnya ya, setiap generasi itu pasti ada tantangannya. Mereka bahkan nggak perlu. Misalnya kan kita punya anak ya. Pertama kali anak bisa mengambil sesuatu, biasanya tangan kiri lebih cepat daripada tangan. Itu rata-rata anak-anak. Tangan kiri dia lebih cepat daripada tangan kanan, karena saya tahu itu. Tugas orang tua adalah ketika anak itu ngambil dari tangan kiri, apa kita sampaikan? Nah, jangan ambil pakai tangan kiri, nah, ambil pakai tangan kanan, karena tangan kiri nggak bagus. Jadi harus ada sering-sering itu. Dia nggak sekali dua kan. Dia kalau ada generasi, misalnya generasi strawberry sebut ya, generasi lampu, kena angin sedikit mati gitu ya, harus kita berikan apa namanya istilahnya itu ya, peringatan, kekuatan, edukasi, latihan segala macam. Ya harus ada latihan. Ya walaupun mereka belajar di internet, tapi suruh juga lah masak kan yang real gitu kan. Biasanya kan mereka yang dunia mayanya lebih banyak daripada dunia nyatanya kan. Ya suruh masak juga, nyapu juga, karena kan mereka nanti harus punya keterampilan itu. Orang tua harus memberikan porsi yang maksimal. Porsi maksimal untuk dunia maya, porsi maksimal untuk dunia nyata. Kalau sudah diarahkan ya kepada agama ya, makanya sekarang ini kenapa kok kita itu generasinya disebut generasi strawberry, karena orang tua kurang bisa mengarahkan anaknya ke arah agama yang seperti dulu Nabi pernah mencontohkan, mendidik sebuah generasi yang di generasi tersebut Islam tersebar kemana-mana, keadilan di mana-mana, kezaliman dihapus. Syaratnya itu sebenarnya bukan masalah kapan lahirnya, karena setiap masa itu pasti ada tantangannya. Bagaimana kita menyikapi tantangan itu, dan kita bikin tantangan itu sebagai berikut. Nah, berarti generasi strawberry ini gak melulu negatif kan ya Ustadz? Ya, bisa jadi dia lebih produktif dan kreatif gitu ya Ustadz. Nah, terus apa sih Ustadz yang harus dilakukan gitu sama generasi strawberry ini supaya dia itu nggak mudah rapuh dan nggak mudah nyerah gitu Ustadz? Strawberry ini biar dia tidak mudah rapuh dan tidak mudah menyerah, ya dia harus mencontoh generasi-generasi sebelumnya. Terus mereka juga harus open mind. Keduanya harus start dengan generasi ini. Sebab jangan ada gap antara orang tua atau orang yang lebih besar lah dengan generasi ini. Sebab kalau ada gap, generasi ini memang negatifnya juga ada ya. Karena mereka sudah tahu semuanya, biasanya mereka tuh rada-rada cuek ya. Kan biasanya kan contoh ya kalau main HP itu ya, orang baru sempat. Klik sendiri. Misalnya kan ini ada tamu nih ya, misalnya ya, tamu itu anaknya main HP. Nah, berhenti dulu. Itu teman ayah tuh, nak, salim dulu ya Ustaz. Itu harus orang tua jangan biarkan anak itu main HP sendiri, dia mesti hidup dengan dirinya. Berhentikan anak itu sebelum dia. Jadi supaya dia nggak rapuh, terus nggak seperti itu, orang tua harus memberikan perhatian kepada anak biar anak itu menjadi generasi yang kuat, terutama tentang cita-cita ya. Cita-cita generasi yang kita, dan artinya dia kan terinspirasi. Betul banget. Itu lebih bagus lagi sih orang tuanya yang contohkan. Pak begini, nah cerita dia sendiri kan. Ya. Betul banget Ustaz. Berarti generasi strawberry ini ya nggak jelek-jelek amat kan ya Ustaz? Ya, tapi yang jeleknya jangan diambil juga ya Ustaz ya. Betul Ambil sih. aja baiknya, gitu kan Ustaz? Ya, benar. Yang baiknya diambil, yang jeleknya ya. Saya lihat ya generasi strawberry ini contohnya kan kita bisa rekaman. Terus kan generasi Zoom ini kan generasi mereka yang bikin. Masa saya dulu kan nggak ada Zoom ya. Pakai Zoom. Besok bisa jadi generasi setelah kalian atau generasi Alpha ini menemukan Zoom yang lebih canggih mungkin daripada Zoom sekarang. Jadi memang bagus generasi ini, kreatif benar ya, kreatif. Tinggal diarahkan aja. Diarahkan ke arah. Jadi nggak jelek-jelek. Jadi nggak ada manusia itu yang jelek. Kenapa? Karena semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai-pandai kita mendidik mereka ke arah yang lebih baik. Yang penting mereka adalah manusia
yang harus diperhatikan. Kalau mereka nggak diajarkan, mereka biasanya nggak bisa pada yang baik, dan yang mengarahkan itu nggak sekali dua kali ya. Kalau anak itu tengah pakai tangan kiri itu kan, nah pakai tangan kanan, itu nggak sekali dua kali, ngomongnya berkali-kali. Rutin ya Ustadz ya. Ya, dan kita harus ini sama. Makanya terakhir nih Nabi bilang apa? Ketika Nabi itu kalau ketemu sama anak-anak, pasti Nabi berhenti dulu, nyapain anak-anak. Ada apa nak? Apa nak? Misalnya, itu orang tua harus mengakrabkan diri kepada Anak-anak. Termasuk kalian ini disebut generasi strawberry yang umurnya antara 10 sampai 30 ya. Ya harus yang datang nih orang tua nyamperin. Tapi kalian harus welcome juga, jangan sibuk dengan HP aja terus. Betul banget Terus Ustadz. welcome biar apa? Biar nanti kalian tidak disebut generasi strawberry. Jadi yang menjadikan orang strawberry itu sebenarnya bukan tahunnya ya, tapi memang cara didiknya yang mereka. Bisa jadi generasi saya disebut generasi strawberry juga, atau generasi sebelumnya generasi strawberry yang rapuh. Jadi generasi rapuh adalah generasi Strawberry. Nah, gimana nih, Ale? San, udah paham belum tentang generasi strawberry ini? Paham banget, apalagi dijelasin langsung sama ahlinya nih, Ciao. Betul. Terima kasih banget ya Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk kita menjelaskan tentang generasi strawberry ini. Semoga ilmu yang Ustadz berikan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih ya kunjungannya. Ya. Tetap semangat terus. Datangin Ustadz selalu kalau ada masalah, datangin orang yang bisa memberikan solusi ya. Jangan jauh-jauh dari orang yang bisa memberikan solusi. Oke. Terima kasih Ustadz. Terima kasih, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.